gini deket nggak? Deket lagi dong. Kalau kayak gini deket nggak? Mas udahin aja coba. Udah aku nggak mau lagi kayak gini lagi. Ya kalau emang mau udahin kita udahin nih. Ya udah udahin aja. Aku nggak mau dia sampai lebih lanjut ya. Udah kita. Oke, bunga nih istrinya udah nggak kuat. Kita mau masuk tapi tunggu. Loh. Ini kan Fani. Kok Fani di situ? Oke, bunga tenang lo nggak tahu. Gue juga nggak ngerti ini di luar skenario. Gue nggak ngerti. Ini Fani kenapa bisa muncul di sini? Lo pura-pura santai, lo tenang aja, tenang Fani. Kok bukan emang gue sama? Udah kan gini. Loh, ini Apa sama kamu? Loh. Ini kok tiba-tiba laki? Ini suaminya kan? Loh, ini oke. Ini suaminya kan yang tadi nganter lo naik motor kan? Oke, ini yang nganter. Gue masih penasaran tadi dia nganterin lo naik motor tuh kenapa ya? Karena tadi kemarin aku tuh habis dari pasar terus dia lihat aku jalan dan dia nggak mau lihat aku jalan. Tapi kok dia kayak pas ditanya sama kita kayak ketakutan. Ada yang nggak beres, kita harus. Lo ikut gue. Lo dari kemarin ya, dari waktu itu lo nggak mau labrak-labrak, gue jadi curiga sama lo. Yuk, lo ikut gue. Kita langsung turun, kita labrak mereka. Apa lagi sih ini ya? Siapa dia? Kamu itu ngapain ada di sini? Kok kamu malah balik nanya? Seharusnya nanya itu aku. Kamu juga ada selingkuh dari aku. Kenapa kamu masih gak mau jujur? Kamu... Gue kasih tahu sama lo ya, dia itu adalah penggoda kita. Oke? Itu dari tim kita. Lo buka kuping lo yang sebelah situ. Nah, kalau lihat, Ini maksudnya apa? Salahku apa sih? Kamu mau bisa sama aku? Ya kamu ngomong baik-baik, nggak usah harus dengan cara kayak kamu neror-neror apa segala macam. Kamu ngomong baik-baik. Sumpah, aku nggak tahu. Gak usah pakai sumpah. Oke, aku ngaku. Memang aku genit sama dia. Tapi halnya masih yang wajar. Lu bilang lu masih wajar. Lu tuh udah punya istri, lu sama aja nyakitin hatinya dia lah. Oke. Aku ngaku, Mas. Aku memang ganjen sama dia. Tapi aku sumpah, aku nggak pernah ngelakuin buat dia hamil, Mas. Dan juga aku nggak pernah yang namanya nyakitin dia. Beberapa hari yang lalu, dia tuh pengen curhat sama aku, Mas. Tiba-tiba datang juga suaminya dan marah-marah sama aku, Mas. Kayak aku difitnah. Apa kalian berdua sekongkol? Pengen ngancurin hubungan aku? Kamu pura-pura lupa. Pura-pura lupa apa? Kamu awalnya curhat, tapi lama-lamaan apa? Lupa sama semua itu. kru kita datang membawa seorang laki-laki dan katanya itu adalah laki-laki misterius yang kita temui beberapa hari yang lalu yang katanya lari itu sampai kita kejar ke kebun yang mengaku orang pinter. Ya apa? Sebenarnya saya ngelakuin kayak gitu disuruh sama siapa? Cepetan jawab. Oh, seseorang yang ada di sini. Oh, seseorang yang ada di sini. Kamu disuruh sama satu orang yang ada di sini? Iya, ada. Oke, sorry. Lu nanya siapa? Bisa jadi kamu. Atau mungkin kamu, Fan. Atau bisa jadi kamu. Atau mungkin juga kamu sendiri. Aku? Justru aku malah minta tim buat nyelidikin dia. Kenapa jadi apa yang dituduh? Sekarang, daripada bertele-tele, mending kamu ngomong siapa yang nyuruh. Dari tadi. Ya ngomong. Ngomong. Barat. Enggak. Jadi selama ini lo? Enggak, dia bohong. Dan Enggak kalian mungkin. berdua juga suruh ratu. Enggak. Maksud kamu apa sih? Dia bohong, enggak mungkin aku. Aku kan istri kamu. Nah, berarti selama ini kita dibohongin dong. Oke, jadi kamu biru-biru tuh komputer kamu sendiri kan? Kan dari pertama juga kita udah curiga Mas Uya. Oke, berarti kamu sekongkol sama dia juga kan? Oke, saya mau tanya, apakah mereka tinggal di depan rumah kamu? Tidak. Tidak. Oke, berarti kamu yang berbohong. Kamu yang berbohong. Oke, jujur, siapa mau jujur sama saya? Oke, gue jujur.
Dia sahabat aku suruh dia untuk hamil dan anak dia. Dan dia adalah suaminya yang aku ajak untuk sekongkolnya. Oke, clear. Berarti di sini di Playboy Zaman Now jelas Dan Vali terbukti aku tidak ada bisnis ya. ngelakuin kayak gini. Maksud kamu apa? Hah? Lakuin semua ini. Aku ngelakuin kayak gini karena aku udah capek hidup sama kamu. Semenjak aku hidup sama kamu, hidup aku tuh miskin. Aku gak punya apa-apa, gak kayak dulu. Kamu tahu? Kamu nikah sama aku gak punya apa. Kalau kamu capek sama aku, kamu mau jujur. Sekarang, gua mau lo cerain gue. Aku udah capek hidup miskin sama kamu. Kamu gak bisa memenuhi kebutuhan aku. Kamu nikah sama aku. Kerjaan aku semua jadi hilang. Duit aku semua jadi hilang. Dan sekarang hidup kita. Bener apa kata dia? Dulu waktu kita kerja di dunia malam, itu serba ada. Nggak kesusahan kayak gini kayak dia waktu nikah sama cowok ini. Pesan kamu apa, Neng? Ini rumah tangga mereka. Aku cuma kasihan aja sama Ratu. Kalau kasihan lu nggak bakal rela buat lu ngeliat sahabat lu pisah kayak gini, tau nggak? Karena dia sendiri yang mau. Udah. Ayo cabut. Iya, aku cuma seorang sales yang tidak mencukupi kebutuhan kamu. Tapi aku nggak mau kalau kamu itu kembali lagi ke dunia kamu yang lama. Urusan kamu apa? Kamu miskin, kamu gak punya apa-apa, kamu gak bisa ngidupin aku. Apa gara-gara aku bisa ngasih anak? Emang aku gak mau punya anak dari kamu? Oh ya, dan satu lagi, jangan pernah kamu nginjak rumah itu lagi, karena itu adalah warisan dari ayah. Kamu gak punya apa-apa. Aku mau kamu pergi. Aku angkutin barang-barang kamu dari rumah. Jangan balik lagi. Dia masuk ya. Ingat, jangan pernah balik lagi. Sumpah gua kaget, gua nggak nyangka banget sama Ratu. Begitu teganya dia memfitnah suaminya sendiri cuman gara-gara masalah ekonomi. Sorry, gue minta maaf banget dan dulu kita sama ini ditipu, dia pengen victim, dia seolah-olah jadi korban, padahal dia yang pengen pisah sama kamu, nyari-nyari kesalahan kamu, dia menciptakan semua orang seolah-olah kamu yang salah. Ya sorry banget, sorry banget. Ya, tapi semua jadi jelas, oke. Gue gak bisa bantu lagi banyak, cuma lu selesaikan rumah tangga lu sama istri lu, ya? Iya, maksudnya juga gak terlalu jelek. Maksudnya gimana? Nggak terlalu jelek? Maksud saya itu nggak ada maksud jelek. Oh. Kalau